Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Adelina Siregar, NPM 241400186, kelas 3A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin membuat tugas video tentang rangkuman 5 makalah yang telah dipresentasikan dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan di Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Nurjannah MPD. Jadi materi kelompok 1 yaitu konsep dasar administrasi pendidikan. Konsep dasar administrasi pendidikan secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin ad, artinya ke, dan ministrari yang menurut G 1992 artinya membantu menunjang pencapaian tujuan sehingga benar-benar tercapai. Selanjutnya, Siagian 1986 mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Ngalim Purwanto 2010, administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Materi kelompok 2 yaitu mendeskripsikan peran administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah. Administrasi pendidikan ialah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, ataupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Proses administrasi pendidikan itu meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, supervisi, dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan pendidikan merupakan fungsi yang sangat penting dari administrasi, karena fungsi ini memang berperan banyak dalam hal memberi petunjuk pada pelaksanaan pendidikan. Acuan untuk memonitor kemajuan dan pelaksanaan program pendidikan, kriteria dalam penilaian untuk mengetahui ada tidaknya hambatan atau bahkan penyimpangan dan dapat menjadi media inovasi. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Fungsi administrasi yang kedua adalah pengorganisasian, yang berarti upaya membina dan memapankan hubungan antar kegiatan dan faktor fisik yang harus dilakukan dan diperlukan, mengkoordinasikan sumber yang ada, pimpinan mendesain struktur formal bagi tugas dan hubungan kewenangan yang akan menjamin efektivitas dalam pencapaian tujuan. Ketiga, pengordinasian atau coordinating. Koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran, teknik-teknik, dan tujuan-tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan. Keempat, komunikasi. Komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi. Kelima, kepegawaian. Kepegawaian merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Pengelolaan kepegawaian yang efektif dapat membantu meningkatkan kinerja lembaga pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Keenam, yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi pendidikan yang menjamin untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Ketujuh, penganggaran. Penganggaran merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi pendidikan yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Yang kedelapan, penilaian atau evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah administrasi untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilaksanakan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Materi ketiga yaitu mengkaji macam-macam sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Administrasi sekolah. Pengertian administrasi sekolah adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan di lingkungan pendidikan. Jenis administrasi sekolah, administrasi pembelajaran. Administrasi pembelajaran merupakan cabang dari administrasi sekolah yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan pembelajaran. Ini melibatkan yang pertama pengembangan kurikulum, yaitu merancang kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, pemilihan materi ajar, menentukan bahan ajar yang relevan dan mendukung tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pengawasan proses pembelajaran, yaitu membantu kinerja guru dan siswa untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, evaluasi hasil belajar, yaitu menilai pencapaian siswa dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Yang kedua, administrasi sarana dan prasarana sekolah. Administrasi sarana dan prasarana sekolah berkaitan dengan manajemen dan pemeliharaan fisik serta fasilitas non-akademis. Ini melibatkan yang pertama, perencanaan ruang, yaitu menentukan penggunaan ruang kelas, ruang administrasi, dan fasilitas lainnya. Kedua, pemeliharaan fasilitas, memastikan kondisi bangunan dan fasilitas tetap baik melalui perawatan rutin. Yang ketiga, pengadaan dan manajemen inventaris, yaitu mengelola inventaris sekolah, termasuk perabotan dan perlengkapan. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan sekolah melibatkan pengelolaan dana dan alokasi anggaran untuk memastikan keberlanjutan operasional dan pengembangan sekolah. Ini mencakup yang pertama penyusunan anggaran, yaitu merencanakan pengeluaran untuk berbagai kebutuhan, termasuk gaji staf, pemeliharaan, dan pengadaan peralatan. Yang kedua, pemantauan pengeluaran, yaitu pengawasan terhadap pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengelolaan dana, menentukan sumber dan penggunaan dana, serta investasi yang dapat menguntungkan sekolah. Administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan berfokus pada aspek-aspek pengelolaan yang berkaitan dengan kehidupan siswa di sekolah. Ini mencakup yang pertama, bimbingan dan konseling, yaitu menyediakan dukungan emosional dan akademis bagi siswa. Yang kedua, manajemen disiplin, yaitu menegakkan aturan sekolah dan menangani pelanggaran disiplin. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, yaitu mengelola dan mendukung kegiatan di luar kurikulum untuk pengembangan holistik siswa. Materi keempat yaitu manfaat sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Pengelolaan administrasi sekolah yang baik memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi institusi pendidikan. Manfaat utama termasuk efisiensi operasional, yaitu pengelolaan administrasi yang efektif memastikan bahwa setiap fungsi sekolah berjalan dengan efisien.
menghindari pemborosan sumber daya, meningkatkan kualitas pendidikan, fokus pada administrasi pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Transparansi keuangan. Administrasi keuangan yang baik menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana sekolah, membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan. Dukungan kesiswaan yang optimal. Administrasi kesiswaan yang baik membantu menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan siswa. Responsivitas terhadap perubahan. Sistem administrasi yang terorganisir memungkinkan sekolah lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul. Materi kelima yaitu proses pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas dan efektif dalam pengelolaan sekolah. Proses pengambilan keputusan yang cerdas. Sekian dari saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.